Inilah kisah nyata tentang seekor orang utan yang melahirkan anak manusia. Seperti apa kisahnya? Yuk simak selengkapnya. Di sebuah desa terpencil di pedalaman Jawa Timur, tersembunyi di balik rimbunnya hutan lebat, hiduplah desa kecil bernama Sumber Rejo. Desa ini dikenal dengan tanahnya yang subur dan hutan yang kaya akan flora dan fauna. Namun suatu hari, ketenangan desa itu terusik oleh sebuah peristiwa yang melampaui batas nalar manusia. Seekor orangutan betina yang selama ini dikenal jinak dan bersahabat dengan warga, tiba-tiba melahirkan 2 bayi manusia. Di tepian hutan, di antara pohon-pohon tinggi yang menjulang, terdapat sebuah gubuk kecil milik Pak Darto, seorang petani tua yang telah tinggal di desa ini sepanjang hidupnya. Ia memiliki hubungan khusus dengan seekor orangutan betina yang ia beri nama Sinta. Setiap pagi Sinta akan datang ke gubuknya, menunggu buah-buahan yang selalu disediakan Pak Darto. Namun selama 3 bulan terakhir, Sinta menghilang tanpa jejak. Warga desa mulai bertanya-tanya. Beberapa mengatakan ia mungkin telah berpindah tempat, yang lain percaya bahwa ia telah mati di dalam hutan. Aku merasa ada yang tidak beres, gumam Pak Darto suatu pagi sambil duduk di bangku kayunya, memandangi hutan yang sunyi. Sinta tidak pernah pergi selama ini. Dia pasti ada di dalam hutan, tapi kenapa tidak kembali? Kekhawatirannya semakin menjadi-jadi saat beberapa warga mengaku mendengar suara tangisan dari dalam hutan saat malam tiba. Pak Darto, tadi malam aku mendengar suara bayi menangis dari dalam hutan, ujar Joko, seorang pemuda desa. Awalnya kupikir itu suara burung hantu atau kucing liar, tapi semakin lama suaranya makin jelas. Pak Darto terdiam, matanya yang keriput memandang ke arah hutan yang gelap. Mungkin kita harus mencarinya, katanya akhirnya. Keesokan harinya, Pak Darto, Joko, dan beberapa pemuda desa memasuki hutan dengan membawa obor dan parang. Mereka berjalan menyusuri jalur yang biasa dilalui Sinta, berharap menemukan jejaknya. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka tiba di sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik akar pohon besar. Dari dalam gua itu terdengar suara lirih, seperti tangisan bayi. Dengan hati-hati Pak Darto melangkah masuk, sementara Joko menyorotkan senter ke dalam gua. Apa yang mereka lihat membuat mereka terpaku. Di dalam gua terbaring seekor orangutan betina dengan 2 bayi manusia di pelukannya. Bayi-bayi itu terlihat sehat, berkulit merah muda, menangis pelan dalam pelukan Sinta yang menatap mereka dengan penuh kasih sayang. Ya Allah, bisik Pak Darto, lututnya hampir goyah melihat pemandangan itu. Joko menelan ludahnya, tidak percaya dengan apa yang ada di depan matanya. Pak, bagaimana mungkin Sinta melahirkan bayi manusia? Sinta mendekap erat kedua bayi itu seolah melindungi mereka dari ancaman. Matanya memancarkan kehangatan, tapi juga ketakutan. Pak Darto mendekat perlahan, mencoba berbicara dengan lembut. Sinta, dari mana kau dapat bayi ini? Sinta hanya menatapnya tanpa bersuara. Pak Darto dan rombongan kembali ke desa dengan membawa kabar mengejutkan. Dalam waktu singkat, seluruh desa menjadi heboh. Warga berkumpul di balai desa memperdebatkan kejadian aneh ini. Ini pasti kutukan, orangutan tidak mungkin melahirkan manusia, seru seorang ibu dengan wajah ketakutan. Tapi bayi-bayi itu nyata. Aku melihatnya sendiri, sahut Joko. Kepala desa Pak Suparman mencoba menenangkan keributan. Kita harus mencari tahu kebenarannya sebelum mengambil kesimpulan. Beberapa warga percaya bahwa ini adalah kutukan leluhur, sementara yang lain menduga bahwa bayi itu mungkin ditinggalkan seseorang dan ditemukan oleh Sinta. Tetapi pertanyaan terbesar masih menggantung di udara. Jika bayi itu ditinggalkan, mengapa Sinta menganggap mereka sebagai anaknya sendiri? Kabar ini akhirnya menarik perhatian para ilmuwan dan dokter. Tim peneliti dari kota datang untuk menyelidiki fenomena ini. Mereka melakukan tes DNA pada bayi-bayi tersebut. Dan hasilnya semakin membingungkan.
Bayi-bayi itu benar-benar manusia, tanpa adanya jejak gen orangutan. Para ilmuwan bingung, jika mereka manusia, dari mana asal mereka? Dan mengapa Sinta begitu protektif terhadap mereka? Sementara penelitian berlangsung, bayi-bayi itu tetap berada di hutan bersama Sinta. Setiap kali seseorang mencoba mendekati mereka, Sinta akan menggeram dan menunjukkan tanda-tanda agresif. Suatu malam, seorang peneliti bernama Dr. Rina mencoba mendekati Sinta dengan membawa sebotol susu bayi. Ia berbicara dengan lembut, mencoba menenangkan Sinta. "Sinta, aku tidak akan menyakiti mereka," katanya pelan. Sinta menatapnya dengan waspada, tapi perlahan-lahan membiarkan dokter. Rina mendekati bayi-bayi itu. Saat itulah dokter Rina melihat sesuatu yang mengejutkan. Tanda lahir berbentuk bulan sabit di pundak salah satu bayi. "Tanda ini, aku pernah melihatnya sebelumnya," gumam dokter Rina. Setelah mencari dalam arsip dokter, Rina menemukan sebuah laporan lama tentang seorang wanita yang hilang di hutan beberapa bulan lalu. Wanita itu sedang hamil ketika ia menghilang, dan yang lebih mengejutkan, ia memiliki tanda lahir yang sama. Apakah mungkin bayi-bayi ini adalah anak dari wanita yang hilang itu? Malam itu, langit desa Sumber, Rejo tampak kelam. Awan pekat menggantung di atas hutan, seolah menyimpan rahasia yang siap terbongkar. Pak Darto, Dokter Rina dan Joko duduk di teras rumah kepala desa, membahas hasil penelitian yang semakin membuat mereka gelisah. "Kalau benar bayi-bayi itu anak dari seorang wanita yang hilang, kita harus mencari tahu siapa dia," kata dokter. Rina sambil memandangi berkas-berkas di tangannya. Pak Darto menghela napas panjang. "Tapi bagaimana bisa Sinta menemukannya? Dan kenapa dia menganggap bayi-bayi itu sebagai anaknya sendiri?" Joko menatap mereka dengan ragu. "Aku pernah dengar cerita lama dari kakekku tentang Sinta. Katanya dia bukan orangutan biasa." Dokter Rina mengernyit. "Maksudmu?" Joko menelan ludah. "Ada legenda di desa ini. Dulu sebelum hutan ini menjadi tempat konservasi, ada seorang perempuan bernama Rahayu. Ia tinggal di hutan, dianggap sebagai dukun sakti oleh penduduk. Orang-orang bilang dia bisa berkomunikasi dengan binatang, bahkan mengerti bahasa mereka." Pak Darto menatap Joko dengan serius. "Lalu apa hubungannya dengan Sinta?" Joko menghela napas. Beberapa orang percaya sebelum menghilang, Rahayu berubah menjadi seekor orangutan putih. Suasana hening. Cerita itu terdengar terlalu aneh untuk dipercaya, tapi tidak ada yang berani menertawakannya. "Tapi Sinta bukan orangutan putih, dia hanya orangutan biasa," kata dokter. Rina mencoba berpikir logis. "Benarkah?" Pak Darto menyela. "Apa kau pernah memperhatikan matanya? Matanya bukan seperti orangutan lain. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang membuatku merasa dia lebih dari sekadar binatang." Dokter Rina terdiam. Ia memang merasa aneh setiap kali menatap mata Sinta. Ada kehangatan, kesedihan, bahkan seolah ada kesadaran manusia di dalamnya. Apa mungkin Sinta dulu adalah peliharaan Rahayu? Dokter Rina mencoba menyusun kemungkinan. "Tapi itu masih belum menjawab dari mana bayi-bayi itu berasal," kata Pak Darto. Dan saat itulah Joko mengingat sesuatu. "Ada satu tempat yang belum kita telusuri, pohon besar di Bukit Larangan. Dengan membawa beberapa orang desa, mereka memutuskan untuk pergi ke Bukit Larangan. Menurut cerita turun-temurun, pohon itu adalah tempat sakral, dipercaya sebagai tempat arwah para leluhur bersemayam. Setelah 2 jam berjalan di hutan lebat, mereka akhirnya sampai di sebuah pohon raksasa. Akarnya menjalar ke tanah seperti ular raksasa, dan cabangnya menjulang tinggi menutupi langit. Dan di bawah pohon itu, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Seonggok pakaian yang sudah lusuh, bercampur dengan tulang belulang manusia. Dokter Rina menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan muntah. "Astaga,
Mungkinkah ini ibu bayi-bayi itu? Pak Darto berlutut, menyentuh tanah yang dipenuhi dedaunan kering. Dia pasti meninggal di sini. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari balik semak-semak. Semua orang langsung siaga, dan dari balik pepohonan muncul sosok yang mereka kenal, Sinta. Namun kali ini, dia tidak sendiri. Dia datang bersama beberapa orangutan lain, seolah mengawasi. Sinta perlahan berjalan ke arah pakaian dan tulang belulang itu, lalu duduk di sampingnya. Matanya berkaca-kaca. Pak Darto menatapnya dengan iba. "Sinta, apakah kau menemukannya di sini?" Sinta menatapnya sebentar, lalu mengangguk perlahan. Joko tercekat. "Astaga, dia mengerti apa yang kita katakan." Dr. Rina perlahan mendekati Sinta. "Apakah kau yang merawat bayinya?" Sinta kembali menatapnya, lalu menunduk, seolah mengakui. Mereka kembali ke desa dengan membawa tulang belulang tersebut untuk diperiksa. Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, terungkaplah kebenaran yang mengejutkan. Tulang itu milik seorang wanita bernama Sri Wahyuni, seorang ibu muda yang hilang 3 bulan lalu. Dokumen kependudukan menunjukkan bahwa Sri Wahyuni sedang hamil saat menghilang. Diduga, dia tersesat di hutan dan melahirkan di dekat pohon besar di Bukit Larangan, lalu meninggal karena kelelahan dan kekurangan makanan. Sinta, yang mungkin berada di dekatnya saat itu, menemukan bayi-bayi tersebut dan membawanya ke dalam gua, merawat mereka seolah anaknya sendiri. "Kisah ini lebih dari sekadar legenda," kata dokter. Rina dengan suara bergetar. "Ini bukti nyata bahwa cinta dan kasih sayang tidak terbatas pada manusia saja." Pak Darto mengusap matanya yang berkaca-kaca. "Sinta, dia lebih dari sekadar orangutan. Dia adalah ibu bagi bayi-bayi itu." Setelah kebenaran terungkap, para bayi itu akhirnya diadopsi oleh keluarga desa. Mereka tumbuh dengan sehat, tetapi selalu memiliki ikatan khusus dengan hutan. Namun, ada satu hal yang menyedihkan. Sinta mulai menjauh dari desa. Sejak bayi-bayi itu dibawa pergi, Sinta tidak lagi sering terlihat. Dia hanya sesekali muncul di pinggir hutan, memandangi desa dari kejauhan, seolah merindukan anak-anak yang pernah ia rawat. Suatu malam saat bulan bersinar terang, Pak Darto pergi ke hutan untuk melihat Sinta. Ia menemukannya duduk sendirian di bawah pohon besar, matanya kosong, seolah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Pak Darto duduk di sampingnya, menepuk bahunya pelan. "Kau sudah melakukan hal yang luar biasa, Sinta." Sinta menatapnya sejenak, lalu perlahan bangkit dan berjalan kembali ke dalam kegelapan hutan. Itu adalah terakhir kalinya Pak Darto melihatnya. Tahun-tahun berlalu, dan bayi-bayi itu tumbuh menjadi anak-anak yang kuat dan sehat. Namun, mereka selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Suatu hari, ketika mereka berusia 5 tahun, salah satu dari mereka, Adi, berlari ke arah hutan dan berdiri di pinggirnya. "Bu Sinta," panggilnya dengan suara kecil. Angin bertiup lembut, menggoyangkan dedaunan. Dan di kejauhan, dari balik pepohonan, terdengar suara gemerisik. Entah hanya imajinasi atau kenyataan, mereka merasa seolah Sinta masih ada di sana. Mengawasi mereka dari kejauhan, selamanya menjadi ibu yang melindungi mereka.